Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita coba sedikit membahas teori value and lifestyle yang beberapa menyingkatnya sebagai teori false. Teori ini sebenarnya teori yang sudah cukup lama tapi jarang dibahas, gitu ya. Sebenarnya saya membahas ini karena tergelitik dengan pembicaraan saya dengan anak saya mengenai fenomena di jalan gitu ya. Jadi pernah kita lagi jalan terus ketemu sama seorang sepasang laki dan perempuan, terus anak saya bilang, kok pilihnya yang kayak gitu ya, gitu ya. Jadi saya bilang pilihan orang tuh tergantung dari latar belakang pendidikan, tergantung dari kehidupan dan pengalamannya dia, gitu. Jadi terlihat dari situ, jadi saya ngangkat ini jadi sebuah bahan yang dibicarakan khususnya hari ini. Kita ngebahas teori dari value and lifestyle atau teori false. Sebenarnya teori ini sudah cukup lama, diperkenalkan tahun 78 gitu ya. Jadi oleh firma konsultan SRI International di California, mereka membuat sebuah konsep di mana konsep ini mengelompokkan konsumen, bagaimana mereka berperilaku, mereka mengambil keputusan, dan itu teori ini dihubungkan dengan teori psikologis dan teori sosiologis. Jadi bagaimana pola pikir mereka. Jadi ini masuk dalam pokok bahasan perilaku konsumen, gitu ya. Teori ini Files ini berfokus pada dua dimensi utama, yaitu motivasi dan sumber daya. Jadi motivasi adalah mencakup keinginan dan kebutuhan yang mendorong seseorang itu berperilaku konsumen, gitu. Jadi kenapa dia beli, karena ada dorongan dan dorongan ini masuk ke dalam motivasi. Sementara sumber daya mencakup beberapa faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan kemampuan psikologis juga mempengaruhi pilihan dari konsumen. Jadi yang tadi saya bilang, sedikit pembicaraan saya dengan anak saya di jalan, kenapa ada pasangan yang terlihat sangat berbeda, yang laki-laki dengan perempuan seperti itu, dia tentunya karena ada faktor ini. Kenapa perempuan memilih laki-laki yang pendampingnya seperti A, B, C, ada faktor ini juga. Itu juga kenapa kalau kita ingin memilih baju juga pasti ada hubungannya dengan, atau memilih merek, itu juga ada hubungannya dengan ini, dengan dimensi yang dikategorikan sebagai false. Ada dimensi utama, yaitu adalah motivasi dan sumber daya, apa yang mereka inginkan dan seberapa jauh mereka mampu untuk mewujudkannya, seperti itu. Tentunya ada beberapa variasi-variasi yang timbul dari teori ini, tapi yang jelas setiap kombinasi dari dua komponen utama tadi melahirkan sebuah perilaku yang cukup unik. Jadi ada preferensi yang sedikit berbeda satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, ada beberapa kemungkinan, ada beberapa segmen dari timbulnya teori false ini karena ada kombinasi antara eh, tadi sumber daya dan motivasi. Yang pertama adalah innovators. Innovators ini adalah komponen atau gabungan dari konsumen-konsumen yang memiliki sumber daya yang tinggi. Jadi mereka punya kemampuan untuk mendapatkan sesuatu dan terbuka terhadap pengalaman baru. Jadi mereka punya banyak uang, mereka punya pendidikan yang bagus dan seterusnya, sehingga akhirnya mereka siap untuk menerima sesuatu hal yang baru. Jadi ini adalah mereka uh, disebut sebagai inovator. Kadang-kadang inovator ini cenderung disebut sebagai pemimpin tren atau mereka yang membuat sebuah tren baru. Kenapa bisa membuat tren baru? Karena mereka mampu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah orang yang menciptakan tren itu harus mempunyai kelebihan, jawabannya iya. Jadi karena dia punya kelebihan, dia bisa membuat orang jadi merasa patut untuk meniru, gitu ya, itu inovators. Lalu yang kedua adalah thinkers. Di sini adalah individu yang berpendidikan tinggi dan berorientasi kepada pemikiran rasional. Di sini mereka mencoba untuk menghargai pengetahuan dan informasi. Jadi thinkers ini lebih mementingkan fungsi, lebih mementingkan apa sih nilai positif yang bisa didapatkan dalam mengkonsumsi sesuatu gitu. Jadi bukan cuma sekedar hanya membeli tapi ada nilai lebihnya, itu untuk yang thinkers. Berikut yang ketiga adalah believers. Believers adalah konsumen yang memiliki nilai tradisional dan stabil. Jadi believers ini mereka cenderung untuk loyal terhadap satu merek gitu ya.
dan mereka percaya itu dan mereka meyakini bahwa itu adalah merek yang paling bagus, yang paling baik. Jadi mereka terpatri kepada nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Seperti contohnya kalau misalnya kita ngomongin satu keluarga yang sudah mapan dari dulu gitu ya, misalnya dari kakek neneknya sudah mapan sampai dengan anaknya, sampai dengan cucunya, biasanya mereka mempunyai pola pembelanjaan yang sama. Seperti kalau mereka beli mobil yang sama dari merek yang sama. Gitu. Jadi ini ada kepakeman gitu dalam memilih sebuah produk dan ini tadi disebut sebagai believers. Lalu berikutnya adalah achievers. Achievers adalah orang-orang atau tipikal konsumen yang berorientasi pada pencapaian dan kesuksesan. Jadi tipe orang ini mencoba untuk menampilkan sebuah atau membeli sebuah produk yang mencoba untuk mencerminkan status mereka gitu. Begitu mereka mampu, mereka mencoba untuk membeli sesuatu hal atau mengkonsumsi sesuatu hal yang menggambarkan posisi mereka saat itu. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya di saat ini misalnya ada orang yang baru mulai kerja gitu ya, atau mungkin mereka baru berkarir dan mereka punya penghasilan cukup, biasanya mereka mencoba untuk menyamakan gaya hidupnya, pola konsumsinya dengan kesuksesannya itu. Gitu. Misalnya berganti mobil dari mobil keluar ke menjadi mobil sedan gitu atau mobil yang mewah atau awalnya dari mobil Jepang lalu berubah menjadi mobil Eropa atau mungkin merubah jam tangan mereka atau handphone mereka yang paling gampang seperti itu biasanya gitu ya. Jadi ini adalah achievers. Ini adalah segmen atau pola yang keempat. Tapi juga ada juga yang lainnya selain yang keempat tadi. Di sini ada strivers, ada experiencers, ada markers, ada juga survivors. Tapi ya saya bahas satu-satu lagi deh. Strivers. Striver adalah individu yang memiliki ambisi tetapi terbatas pada sumber dayanya. Jadi mereka punya ambisi, tapi mereka belum bisa seperti itu, mencukupi ambisinya. Mereka bisa terinspirasi dari achievers gitu. Jadi ini uh, mereka mencoba seperti yang sudah berhasil tapi belum berhasil gitu. Jadi apa ya istilahnya ya? Mereka mencoba untuk tetap ke sana gitu. Jadi mereka mencoba seperti mengikuti apa yang sudah menjadi kepakeman dari orang-orang sukses misalnya gitu ya, anak muda menggunakan iPhone, mereka ingin pakai iPhone juga. Meskipun iPhone-nya itu seri jadul, tapi mereka mencoba untuk ke situ gitu. Jadi ini ada yang tadi mencoba mengcopy dari achievers. Lalu berikutnya experiencers. Experiencers adalah uh, tipikal konsumen yang mau mencoba sesuatu hal yang baru. Mereka mau mencoba suatu hal yang berbeda gitu. Biasanya ini adalah dari kaum muda yang ingin bereksperimen gitu ya. Ini experiencer. Lalu berikutnya makers. Di sini ada individu yang praktis terfokus pada aktivitas, mereka tidak terlalu mementingkan yang lain-lain, tapi mereka mementingkan pada fungsionalitas dari si barangnya gitu. Jadi mereka beli barang karena memang fungsinya seperti itu. Mereka nggak coba mikirin lagi yang lain tuh jadi nggak penting. Tapi yang jelas begitu mereka misalnya ingin beli suatu lari ya, mereka mencoba untuk beli suatu khusus untuk lari gitu. Jadi mereka hanya hanya melihat hanya pada fungsi dari produk gitu ya. Lalu berikutnya yang terakhir ini ada survivors. Di sini pola konsumen yang memiliki sumber daya terbatas tapi berfokus kepada kebutuhan dasar gitu loh. Mereka nggak terlalu banyak pilihan gitu ya. Kenapa? Karena pilihannya terbatas pada kemampuan mereka. Jadi mereka hanya membeli produk-produk yang basic gitu, produk-produk dasar. Nah, keempat ini sekali lagi tipe konsumen dan ini dipengaruhi dari bagaimana sumber daya, bagaimana dari motivasi yang mereka punya. Jadi, begitu mereka punya motivasi, tentunya harus disesuaikan dengan sumber daya yang mereka punya. Dan ini adalah 8 variasi dari yang namanya teori Faust tadi. Jadi ini mengikuti dari influence dari teori dari psikologi dan teori dari sosiologi. Beberapa contoh yang bisa diambil dalam kasusnya teori Faust ini ada Nike.
Nike dalam menciptakan produk sepatunya, mereka berhasil menjangkau segmen dari konsumen achievers dan experiencers. Mereka mencoba untuk menawarkan sebuah apa ya, gaya hidup gitu loh. Mereka mengkampanyekan pada pencapaian seperti achievers, mereka mencapai itu, dan gaya hidup sehat, mereka mencapai untuk gaya hidup sehat. Nike mencoba menginspirasi para konsumennya untuk terus bergerak gitu ya. Namanya just do it ya, terus bergerak, mereka udah lakuin aja gitu. Masalah nanti berprestasi enggak, yang penting berolahraga dan tetap aktif gitu. Jadi mereka mencoba menyampaikan itu dan saya lihat berhasil gitu. Jadi mereka meluncurkan produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan atlet gitu. Walaupun yang pakai bukan atlet, tapi memang atlet memang cocok untuk itu. Tapi di sisi yang lain gitu ya, di sisi yang lain selain mereka memang fungsionalnya memang bagus gitu ya, mereka bisa sampai dengan titik puncaknya gitu ya, pencapaian tertentu seperti atlet gitu ya, bisa dipakai untuk durabilitas yang tinggi gitu ya, tapi mereka juga stylish gitu dalam 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 berpenampilannya. Jadi dibilang sepatu olahraga iya gitu ya, karena dipakai untuk atlet, tapi juga bisa bertampil mewah gitu, bertampil bergaya seperti itu. Ya ini Nike. Lalu yang lain adalah Apple. Apple di sini menyasar target konsumen atau segmen dari konsumen yang masuk dalam kategori innovators dan experiencers gitu. Jadi mereka mencoba untuk menampilkan produk dengan inovasi yang tinggi, desain yang menarik, memikat konsumen dengan teknologi yang terbaru, hingga akhirnya dengan ini mereka ada eksklusivitas gitu, sehingga akhirnya mereka juga punya jaringan sebuah aplikasi yang hanya eksklusif untuk mereka gitu, sehingga akhirnya mereka bisa punya segmentasi yang cukup baik gitu, dan ini uh, mendukung pengalaman gaya hidup yang aktif dan kreatif yang seperti mereka gembar-gemborkan gitu, dan ini berhasil mereka karena mereka tadi sudah mempunyai segmen pasar tertentu yang mereka inginkan dan mereka mengejar dan mereka mengolah di situ. Begitu juga dengan Tesla. Sebagai contoh yang berikutnya, Tesla berfokus pada segmen inovators dan thinkers. Thinkers ini sekali lagi mereka hanya orang yang atau tipe konsumen yang hanya memikirkan fungsional, mereka nggak mikirin yang lain, pokoknya mereka mau misalnya eh, alat komunikasi ya sebagai alat komunikasi, begitu juga dengan alat transportasi ya seperti alat transportasi. Mereka menawarkan Tesla ini menawarkan kendaraan listrik yang tidak hanya ramah lingkungan tapi juga teknologi yang canggih seperti yang diinginkan oleh si thinkers gitu ya. Dan inovator, kenapa mereka mencoba masuk ke inovator karena tadi teknologi canggih gitu. Mereka Tesla ini mengusung isu dari lingkungan, isu dari kepedulian, isu dari bagian dari solusi dari masalah besar di planet ini seperti kebocoran gas dan apa ozon segala macam gitu ya. Ini yang ingin ditampilkan oleh Tesla sehingga akhirnya cocoklah mereka masuk pada segmentasi inovators dan thinkers seperti itu. Sehingga akhirnya Tesla sendiri punya punya segmen konsumen yang memang seperti Nike, seperti juga dengan Apple cukup apa ya, cukup di situ gitu loh. Mereka sudah cukup dengan produk-produk yang kebetulan tiga ini yang saya sampaikan gitu ya. Nah, dari ini semua bahasa dapat terlihat bahwa sebenarnya teori Fals bila dilakukan atau dipakai dengan cara yang tepat gitu ya, mereka bisa masuk ke dalam konsumen yang memang cukup cukup solid gitu dalam dalam mengkonsumsi produknya, sehingga akhirnya begitu mereka punya konsumen yang solid, mereka punya konsumen yang die hard lah itu istilahnya gitu ya, mereka bisa menentukan harga yang cukup tinggi, harga premium gitu. Seperti contohnya kalau misalnya kita ngomongin handphone gitu ya, handphone Samsung dengan handphone Apple, harganya jauh lebih mahal Apple gitu, seperti itu. Walaupun mungkin kualitasnya nggak beda-beda jauh, tapi kalau dibandingkan dengan harga Apple lebih mahal. Tapi balik lagi meskipun Apple lebih mahal, yang beli tetap banyak
juga gitu, seperti itu. Dan kenapa bisa begitu? Karena ada beberapa hal ini gitu loh. Yang pertama, eee, kalau semisalnya fast dilakukan dengan bagus, harga premium akan bagus. Dengan cara ini identifikasi segmen yang tepat. Jadi kita harus tahu dulu nih gimana caranya bisa dapetin, eee, konsumen yang daya gitu. Segmentasinya harus tepat. Kita harus tahu dulu, ini kita mau jual kemana nih, gitu ya, produknya seperti apa, gitu ya. Lalu juga berikutnya penciptaan nilai tambah. Begitu kita tahu kita mau jualnya kemana, produknya seperti apa, ada nilai tambah apa yang kita bisa kasih. Tentunya disesuaikan dengan segmentasi dari si konsumennya tadi. Sehingga akhirnya begitu kita bisa memberikan nilai tambah, ini akan membuat harga menjadi premium gitu loh. Jadi meskipun harganya mahal masuk akal gitu. Seperti contohnya tadi Apple gitu ya. Mereka punya sistem cloud sendiri. Mereka punya aplikasi yang cuma bisa dipakai di handphone Apple, nggak bisa di Android seperti itu. Jadi ini adalah penciptaan nilai. Jadi selain kita menyasar kepada segmen yang benar sesuai dengan produk spesifikasi produk yang kita punya, kita juga harus memberikan nilai tambah dari produk tersebut sehingga akhirnya kita bisa mengembangkan brandnya. Brandnya ini premium gitu, misalnya dengan cara membuat iklan yang terlihat mewah gitu, atau menggunakan warna-warna yang tertentu yang menggambarkan dari produk itu, misalnya produknya mewah berarti menggunakan warna tertentu gitu, dan misalnya kalau produknya menggambarkan kepintaran maka menggunakan warna yang lain gitu, sehingga akhirnya bisa menciptakan identitas dari produknya gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa hubungannya warna, desain dengan brand, dengan tanggapan dari konsumen? Ada, jelas ada. Jadi nanti insya Allah saya akan coba untuk bikin videonya gitu, hubungan antara warna dengan brand gitu ya. Mungkin nanti insya Allah akan dibikin dulu karena ini agak sedikit melenceng dari ilmu manajemen, tapi ini dipakai dari ilmu manajemen dalam pemasaran. Jadi tapi jelas seperti itu. Jadi pengembangan brand, balik lagi ke sini saja komentar, balik lagi ke sini, pengembangan brand itu perlu untuk menciptakan sebuah citra gitu loh. Jadi bukan cuman spesifikasinya bagus, tapi digambarkan juga bagus dalam iklannya. Begitu juga nih komunikasi yang efektif. Di sini harus ada uh, iklan yang bagus, harus diberikan gambaran nilai apa dan manfaat apa dari produk tersebut dan harus ditampilkan secara jelas sehingga akhirnya nilai premiumnya itu bisa sampai kepada konsumen. Jadi bukan cuma iklannya doang yang bagus, tapi penyampaiannya juga harus bagus sesuai dengan karakter dari produk tersebut. Lalu berikutnya adalah tetap kita harus melihat respon dari konsumen. Feedback tetap harus kita jaga, gitu ya. Bagaimana reaksi dari konsumen harus kita bisa sikapi dengan baik, gitu sehingga akhirnya kita bisa memaintain dari tadi nilai eksklusivitasnya. Kalau misalnya kita ngomongin seperti contohnya Apple atau Tesla gitu ya. Jadi kita coba untuk melihat dari sampai dengan di situ sampai bagaimana negatif muncul gitu, seberapa besar negatifnya dan kita harus bisa bereaksi terhadap respon yang negatif tersebut sehingga akhirnya perusahaan bisa menyesuaikan strateginya. Lalu berikutnya adalah pengujian produk dan harga gitu ya. Ini juga perlu, jangan sampai kita bikin kampanye produk premium tapi harganya nggak premium, tapi juga kita juga harus tahu juga kita mau kampanyekan produknya dengan harga premium tapi rupanya nggak sepremium itu dibandingkan produk yang lain. Jadi kita juga harus tetap memahami berapa titik harga optimal yang kita bisa sampai kepada konsumen. Itu titik optimal bukan berarti titik jualnya gitu ya. Maksudnya kita bisa jual misalnya, kita bisa jual dengan harga misalnya 3 juta, kita bisa jual dengan harga 3 juta dan kita bisa dapat untung dari harga 3 juta. Tapi belum tentu itu 3 juta adalah harga optimal. Kita bisa cari lagi, kita bisa maksimalkan misalnya dengan cara melakukan kampanye yang lebih bagus sehingga akhirnya yang harganya 3 juta kita bisa naikin jadi 4 juta atau mungkin 4 juta 500 seperti itu. Sehingga akhirnya sekali lagi kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jadi bukan berarti keuntungan yang besar didapatkan dari penjualan yang banyak, belum tentu karena bisa jadi penjualan sedikit juga untung besar, tergantung dari kemampuan kita dalam mengolah segmentasi pasar, kemampuan kita dalam mengolah iklan, kemampuan kita dalam mengolah komunikasi dan seterusnya.
gitu ya. Kesimpulannya, sebenarnya dengan menggunakan prinsip FAST, perusahaan dapat menetapkan harga premium dengan lebih efektif. Gitu. Harga premium sekali lagi bisa dilakukan bila kita memastikan bahwa memang harga itu memang harga yang sesuai gitu, yang juga diinginkan oleh segmen konsumen tertentu. Tentunya sekali lagi konsumen tertentu itu kan ada banyak. Kita harus tahu dulu konsumennya yang mana gitu loh. Kalau konsumen yang hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar, kita nggak bisa mengharapkan harga premium gitu. Harga premium hanya bisa dilakukan apabila kita mempunyai sesuatu hal yang memang kita bisa jual gitu. Ya, jadi untuk memahami dan melihat bagaimana motivasi dan preferensi konsumen, perusahaan bisa menciptakan daya tawar yang lebih bagus dengan cara mungkin yang tadi menciptakan produk yang sesuai untuk konsumen. Tentunya kita juga harus menyasar juga kepada siapa kita jualannya, lalu kita juga membuat desain kemasannya, kita juga membuat yang namanya iklan yang cukup bagus dan seterusnya, sehingga akhirnya delivery kita kepada konsumen juga tersampaikan dengan cukup lengkap, sehingga akhirnya nanti konsumen menganggap bahwa oke, produknya bagus dan ada nilai lebihnya, sehingga akhirnya tadi kita bisa jualan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak tetapi dengan harga yang premium, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan keuntungan yang juga besar. Seperti itu. Oke, ini sekali lagi teori yang dibahas secara sederhana dalam channel secara sederhana. Teori hari ini kita membahas tentang teori FAST, Value, and Lifestyle. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur dari pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan mudah-mudahan yang tadi saya bilang saya bikin video tentang hubungan antara warna dengan image dari sebuah produk. Mudah-mudahan bisa saya bikin dan saya sampaikan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit.